Ya, ya, sorry adik-adik saya agak sedikit tadi terlambat karena ini ya waktu ada perubahan dalam code ya. Jadi sekarang udah oke lah ya. Ibu Ya, Rebecca Pak. bisa dengar saya? Tolong di unmute Bu Rebecca. Tolong di unmute. Ah, Oke, ya oke. ya. Suaranya gimana suaranya? Caranya oke. Iya. Oke ya. Oke, Hmm. Pak, distabilkan tak share aja. screen, Pak. Yuk, silakan Mm-mm. berdoa. Kemana Erik? Kenapa Erik mau ngomong sesuatu? Minta minta share screen karena saya mau tampilkan slide-nya Ibu Rebecca. Oke oke, ya ya ya. Silakan. Saya udah. Adik-adik silakan berdoa. Salah satu Anis, Agape boleh juga. Siapa aja. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulai pelajaran kami Tuhan, kiranya Engkau sertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, Engkau yang menyertai. Berkati juga Bu Rebecca yang akan mengajar kami Tuhan. Kami serahkan setiap pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Amin. ya sorry Puji saya agak Tuhan. terlambat tadi karena lagi mendengarkan kesaksian itu tadi Bu Lydia yang saya share kepada adik-adik Iya. semua ya. Itu kesaksiannya luar biasa sih. Bakal dipancung kepalanya oleh bapaknya sendiri karena menjadi orang Kristen. Jadi kalau adik-adik mengalami apa ujian apa begitu ya, ya nggak ada artinya lah itu. Jadi harus tangguh dan berani karena apa kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus ya. Jangan Mm-mm. jangan loyo-loyo, jangan lemes-lemes, jangan cengeng-cengeng ya. Oke, terima kasih Bu Rebecca bisa melayani dengan setia. Ya, Bu Rebecca juga Amin. mengalami tantangan pada waktu melayani di penjara. Mm-mm. Oke, Iya. silakan silakan. Ya, shalom semuanya. Suara Salam aku Bu. cukup baik ya ke situ Cukup ya. baik, cukup baik. Baik Bu. Oke, ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang bayar harga ya. Eh, Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau mengikut aku, ya kamu harus. Jadi kita lihat dulu ya mengapa harus bayar harga. Sebab segala sesuatu yang mulia dan berharga harus dibayar. Makin mulia makin tinggi harganya, benar ya? Kalau emas tuh mahal ya, permata lebih mahal lagi, semua itu lebih mahal. Nah, menjadi murid Kristus adalah satu hal yang sangat berharga dan mulia, sehingga ada harga yang harus dibayar. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengajar kita untuk hidup kudus. Kalau kudus itu dalam bahasa Aram itu kadesya, itu artinya permata. Nah, itu. Jadi kalau kita hidup kudus itu permata, dan kita tahu bahwa permata-permata itu mahal. Saya nggak tahu permata yang merah, hijau segala macam, aku nggak tahu ya. Tapi kalau berlian, intan itu berlian itu mahal sekali. Semakin potongannya semakin bagus, itu semakin mahal harganya ya. Dan sebagai murid Kristus kita itu eh, hal yang sangat berharga, jadi ya memang harus dibayar. Jadi ya, mengapa harus bayar harga. Nah sekarang berikutnya Yesus bilang bahwa kalau engkau mau ikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu kata Yesus. Minggu kemarin kita sudah bicara soal menyangkal diri ya, minggu kemarin. Nah, jadi menyangkal diri itu mengatakan tidak pada diri sendiri untuk hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Minggu kemarin kita sudah tahu untuk menyangkal dirinya. Sekarang kita yang kedua yaitu memikul salib ya. Kita ambil memikul salibnya. Tadi menyangkal diri sudah, berkata tidak untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekarang kita memikul salib. Artinya memikul salib yaitu mati terhadap diri sendiri. Jadi mematikan hal-hal duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah,
Ini sering salah kaprah ya orang-orang ini soal memikul salib nih. Jadi kalau lagi sakit dibilangnya memikul salib gitu ya. Sayang sekali. Banyak sekali orang bilang, "Nih saya punya banyak persoalan nih kalau kayak gini nih. Emang ini salibnya saya sih ya." Lah salibnya saya kok sakit penyakit, masalah itu bukan salib. Bukan, sama sekali bukan salib. Memikul salib itu artinya berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita harus menderita karena Tuhan Yesus, itu baru namanya memikul salib. Nah, memikul salib itu artinya mati terhadap diri sendiri. Artinya kalaupun kita harus menderita seperti tadi diceritakan oleh Lydia ya, Lydia Nur Said. Saya juga tahu dia waktu pertama-tama bertobat dulu itu tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 8 berapa gitu ya. Karena itu dibawa oleh rombongan pendeta siapa tuh yang gede besar dulunya mantan sutradara terus bertobat ya, terus dia saya kok lupa ya namanya ya. Nah, dia suka bawa artis tuh, ada Manuhutu, Lydia Nur Said, terus Lydia Kandou gitu ya. Kalian mungkin nggak kenal tuh Lydia Kandou. Tapi lagi zaman saya dulu dia bintang film terkenal. Luar biasa tuh ya, bareng Rano Karno gitu ya. Yesi Gusman. Nah, jadi Lydia Nur Said itu bareng-bareng mereka datang ke ke kota-kota satu rombongan tuh dan menyanyi memuji Tuhan, mengabarkan Injil gitu ke gereja-gereja ya, mempersembahkan suara mereka kepada Tuhan. Itu memang luar biasa Lydia Nur Said itu. Suaranya bagus banget. Saya selalu kagum sama dia. Nah, dia mau dipancung sama bapaknya. Saya belum mendengar, saya baru tadi baca ya dari WSOM yang kirimannya Pak David itu, saya belum mendengar kesaksian dia yang utuh, tapi saya dengar kesaksian dulu waktu saya masih kecil tuh, umur berapa tuh, tahun 80-an sih ya, 80 berapa sih, itu datang ke Tegal juga ke gereja di mana papi saya memimpin itu, dan itu luar biasa ya, memang dia dikejar-kejar mau dipancung segala macam. Itu memikul salib. Dan kalau sekarang dia masih membagikan kesaksian, berarti dia masih tekun di dalam Tuhan Yesus. Lah memikul salib itu ya terus saja sampai mati kitanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan, itu memikul salib, menderita karena nama Kristus. Persoalannya kalau kita belum pernah menderita karena nama Kristus, itu berarti belum mikul salib kayaknya ya. Sekali lagi ya, bukan sakit penyakit, bukan kena PHK, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah-masalah lain yang nggak habis-habis. Itu yang namanya mikul salib. Nah, mikul salib itu penderitaan yang kita peroleh karena kita adalah murid Kristus. Misalnya dicaci, ya dihina. Nah, kalau saya di penjara, ya itu luar biasa ya. Kemarin saya dikunjungi oleh Pak Syaifuddin Ibrahim, itu yang dari pesantren Al Zaitun. Di tempat saya ini 12 km dari rumah saya itu ada pesantren terbesar di Asia Tenggara namanya Al Zaitun. Dulu waktu saya masih jadi kepala puskesmas di Gantar, itu daerah Mekarjaya itu, daerahnya pesantren itu adalah daerah saya. Jadi saya tahu banget waktu pembukaan ladang-ladang itu tahun 93, 94 gitu ya. Itu dibersihkan, sawah-sawah dibeli dari orang-orang di sana ya, orang petani-petani sana. Petani sana jadi tiba-tiba kaya karena sawahnya pada dibeli untuk pesantren Al Zaitun tuh. Saya kemarin kok lupa ya Pak Saifuddin itu bilang berapa, 12 hektar apa 120 hektar gitu pokoknya ya. Besar banget emang. Saya juga suka ngeliat bangunan itu, wih luar biasa. Di situ ada pertanian sendiri ya. Itu kalau pepaya yang ditanam oleh mereka itu orang Zaitun manis-manis luar biasa. Saya suka beli tuh ya dari pedagang yang bukan dari Zaitunnya langsung, enggak ada dari pedagangnya, dari Zaitun Bu. Nah, itu yang manis ya. Mereka punya perkebunan, punya pertanian, terus punya juga banknya sendiri.
Waktu itu pernah ada mau bikin landasan helikopter, kayaknya jadi apa enggak, kurang tahu tuh. Masjidnya juga besar sekali, itu keren banget. Nah, pada tahun 2006 ketika saya di penjara itu, tiba-tiba itu bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret, itu rombongan pendeta dari Madura dan Surabaya datang mengunjungi saya. Ada Pak Edi Sabto, ada Pak Yohanes, ada Pak siapa lagi, saya sampai lupa ya, ada Yonatan Ji, itu penginjil yang sekarang Yonatan Ji ya. Yonatan Ji itu penginjil yang dulu dia pernah mutilasi orang sampai dia dimasukkan ke Nusa Kambangan. Nah, dia jadi penginjil sampai sekarang masih ada ya, Yonatan Ji datang ke saya. Mereka bawa ini Pak Syaifuddin Ibrahim. Dia orang Bima, orangnya hitam, tinggi, besar. Waktu itu dia baru seminggu bertobat, baru seminggu dibaptis, bukan tobat, seminggu dibaptis. Nah, ceritanya waktu kami cerita-cerita macam-macam gitu, saya tanya sama dia, Pak, kok Bapak bisanya ikut Tuhan Yesus itu gimana sih caranya? Oh, katanya saya ini mengajar ilmu perbandingan agama. Jadi dia itu punya Alkitab, dia coret di Stabilo, tulis segala macam, dicari kesalahan Alkitab. Bukannya dapat kesalahan, malah dapatnya kebenaran. Jadi dia bertobat sendiri. Luar biasa itu, dari Alkitab, dia baca Alkitab itu. Saya bilang sama dia, itu ya Pak, kami ini punya tim untuk doa keliling juga untuk ke daerah Al-Zaitun waktu itu, dan bersyukur sekali ya ada jiwa yang luar biasa ini. Terus dia bilang, iya saya juga tahu hal itu. Bayangin, dia adalah guru paling tinggi. Jadi di Al-Zaitun tuh di zamannya Pak Saifuddin itu ada 12 guru yang paling tinggi dan dia salah satu. Keren nggak pakai 12, angka 12? Ya, dia salah satu guru yang tertinggi itu. Di sana ada 800 guru yang lainnya selain yang 12, dan kemudian waktu itu ada 30.000 murid. Nah, keren ya. Keren banget. Nah, ini guru tertinggi begitu bertobat ikut Yesus, bayangin. Pasti dia dikejar-kejar juga. Dia juga mau diceraikan istrinya, anaknya juga sampai sekarang masih belum mau ya. Istrinya sudah meninggal, sekarang dia dapat orang Chinese Bangka, Ibu Ayu Ibrahim. Anaknya yang 3 yang dahulu itu namanya Saddam Hussein. Siapa lagi, pokoknya serem-serem namanya ya. Muhammad Gaddafi. Oh, Gaddafi. Iya memang. Saya juga omanya kok serem-serem banget gitu ya. Terus aduh, kami ketemu itu waktu dia cerita soal anak, udah ketawa aja ya anaknya itu, sampai sekarang tapi belum jadi Kristen anaknya ya, belum ikut bapaknya. Dia menikah dengan Ibu Ayu setelah istrinya meninggal. Ibu Ayu, Sarah Ayu, itu orang Cina Bangka, tadinya Muslim juga, sekarang jadi Kristen, melayani bersama dengan Abi. Saya panggilnya Abi ya. Anaknya 3 sekarang, keren, perempuan. Waduh, itu luar biasa ya. Jadi Pak Syaifuddin Ibrahim ini, Abi ini juga mendapat kejaran luar biasa, dan dia mau ditembak juga. Nah, dia pada suatu ketika dia di tempat kosnya, tempat pelariannya juga. Jadi dia tidur pada satu malam tuh, kok rasanya pengen pindah bantal. Misalnya kepalanya tadi di sini ya, terus dia pindah bantalnya ke sebelah sana. Nah, malam itu dia tidurnya. Nggak taunya itu ditembak persis dekat kakinya itu. Jadi itu orang mau membunuh dia persis di kepalanya. Ternyata malam itu dia ganti posisi kepala. Jadi selamat, dia sampai sekarang masih hidup ya. Dia juga dipenjara karena menginjili supir taksi ya. Walaupun dia 2 tahun doang, akhirnya di dalam itu cuma kemarin berapa ya? 16 bulan atau gimana ya. Ketawa-ketawa kami ketemu ya. Dan kami bicara-bicara soal penjara itu, Pak Syaifuddin Ibrahim. Dia kesini sebetulnya mau bertemu temennya ya di sini. Terus dia mengunjungi saya di sini. Ya kami ngobrol-ngobrol sejenak sebelum dia kembali ke Jakarta. Karena dia dari Jogja, kemudian dari Semarang. Apakah dengan pemanjaraan, apakah dengan penembakan itu dia mundur dari Kristus? Enggak. Saya mendengarkan dia itu masih tetap gagah berani ya, namanya orang Bima ya, kalau ngomong wow gitu ya.
udah kayak apa aja dia tuh. Nah, dia nggak mundur sama sekali walaupun dia dikejar-kejar. Sampai sekarang juga dia ngomongnya ya masih kayak gitu. Seperti itu, dia membela orang Kristen katanya yang menderita karena tindisan dari mayoritas. Waduh. Dan seperti itu, dia bilangnya seperti itu. Ya, kami berbincang-bincang lah di sini, cerita-cerita juga tentang penjara. Dia mau wawancara saya juga, nggak tahu dimasukin ke channelnya dia ya untuk disiarkan tentang pengalaman kami gitu ya di penjara. Jadi itu luar biasa. Seminggu setelah dia bertobat, seminggu setelah dia dibaptis, dia mengunjungi saya di penjara. Itu keren. Kemudian ada seorang pendeta bilang sama saya gini, Bu Rebecca, itu harga yang ibu harus bayar. Untuk seorang Saifuddin Ibrahim, ibu juga harus masuk ke penjara. Saya renungkan, bisa saja. Bisa saja seperti itu, karena kami memang berdoa untuk Al-Zaitun. Kami berdoa untuk orang-orang yang di sana, supaya mereka itu mengenal Yesus. Seperti itu. Supaya mereka, waktu mereka mencari Tuhan yang benar, itu ketemu memang sama Tuhan yang benar itu namanya Yesus. Itu. Dan yang hebatnya nggak tanggung-tanggung, yang dibawa itu guru besar, 1 di antara 12, dan itu pasti banyak muridnya, benar nggak? Kalau itu cuman kroco ya, yang selamat misalnya nih ya, yang nggak menghina kroco ya, tapi misalnya yang selamat nih cuman muridnya aja nih ya, murid yang baru kelas 1 misalnya ya, itu nggak punya pengaruh banyak karena dia nggak punya murid. Nah, tapi kalau guru besar, bukan cuman guru kecil, tapi guru besar pasti dia punya ini. Nanti dia bisa bercerita kepada para pengikutnya nih, muridnya yang dulu-dulu. Nah, saya mendengar dia juga seperti itu ya. Jadi dia bisa memuridkan murid-muridnya menjadi murid Kristus, bukannya murid yang lama tapi murid Kristus. Keren. Walaupun diancam, walaupun harus memikul salib, mau dicerai istrinya, ya sekarang dibenci sama anaknya juga, anaknya belum mengakui dia, masih disuruh papanya suruh kembali ke Muslim dan seterusnya, cerai dari keluarga, apa segala macam, dia tetap mengikut Kristus. Itu namanya memikul salib. Ya, itu keren ya, memikul salibnya. Jadi gitu. Itu kalau kalian ada di Kalimantan ya, itu sih untuk suku Dayak kan memang dari dulunya Kristen. Mungkin tantangannya nggak terlalu seperti ini bunuh-membunuh ya. Kecuali kalau ketemu sama kuasa gelap. Mungkin juga seperti itu karena orang suku Dayak tuh banyak melakukannya ya, opo-opo segala macam, kuasa-kuasa gelap dipakai. Di daerah-daerah kantong Kristen itu banyak kuasa gelap justru. Orang Kristen itu justru mendampingkan Yesus Kristus yang ajaib itu dengan roh jahat. Sayang sekali. Lebih suka pada roh jahat daripada Yesus Kristus. Padahal Tuhan Yesus Kristus itu jauh lebih berkuasa daripada roh-roh jahat. Nah, itu mungkin warisan leluhur ya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, memikul salib itu penderitaan yang kita peroleh karena kita adalah murid Kristus. Nah, saya sudah pernah cerita seperti ini, tapi nanti saya balik lagi ya. Kita akan baca dulu Filipi 1 ayat 29. Saya berharap ini jadi hafalan. Ya, coba Filipi 1 ayat 29 dihafalkan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, sekarang kita tahu ya. Kita dikaruniakan untuk percaya pada Kristus. Ingat, waktu kita menerima Yesus, itu Yesus. Ya, makanya kalau kita baca di kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nyebutnya Yesus terus. Tapi kalau Paulus kita baca, dia pakai Kristus. Sama sih halnya, tapi bedanya begini ya. Kalau Yesus itu sama, tapi istilah Yesus itu artinya dia yang membawa kita masuk dalam kerajaannya menjadi penghuni surga. Itu ya, kalau kita terima Yesus dalam hati, maka kita menjadi penghuni surga. Nah, tapi kalau Paulus mengatakan soal Kristus, maka Kristus itu adalah
Yesus dengan segala kuasanya, dengan segala sesuatu kebesarannya itu, dengan kebesarannya itu yang kita alami. Ya, kita meraih segala kuasa di belakang salib. Kita ambil semua karunia yang Tuhan berikan pada kita, Roh Kudus berikan pada kita untuk menginjil, untuk membawa Injil, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Itu dengan kuasa. Ya, dengan segala hikmat, dengan segala mujizat, dengan kesembuhan dan seterusnya kita ambil. Dan Kristus itu disebut Kristus juga oleh Paulus karena Kristus itu yang sudah mati itu, yang menebus kita itu bukan mati sama-lamanya, tetapi sungguh-sungguh sudah kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa dengan segala kekuasaannya. Ya, kalau kita sekarang lihat Kristus itu bukan bayi kecil, ingat-ingat ya. Kita sebentar lagi mau Natal lagi nih ya. Ingat, dia bukan bayi kecil, tetapi dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah api yang menghanguskan. Dia adalah Tuhan yang suaranya seperti desau air bah. Dia adalah Tuhan yang wajahnya itu seperti matahari terik. Dia adalah Tuhan yang patut disembah. Dia dengan segala kebesarannya. Kalau dia tidak mau merendahkan dirinya, kita tidak bisa melihat dia. Karena yang melihat dia itu mati. Nah, supaya kita bisa melihat dia, dia harus merendahkan diri. Keren Tuhan Yesus. Itulah Kristus. Tuhan Yesus. Yesus selagi dia ada di bumi, dia yang kita terima di dalam hati, tetapi dia adalah Kristus yang punya kuasa yang luar biasa. Keren ya. Kita bayangkan pada waktu ada orang Israel ada 40 tahun di padang gurun tuh, mereka setiap hari disertai oleh siapa itu? Dibilang malaikat Tuhan, M besar, T besar. Siapa kalau bukan Kristus? Dia api yang menghanguskan itu. Makanya kalau malam dia bentuknya api. Kalau siang bentuknya awan. Keren sekali itu. Itu sesuatu yang terlihat. Dan itu bertahtanya di mana? Api dan awan itu ada di tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Kalian belajar ya enggak? Tabut perjanjian belajar enggak? Soal kemah tabernakel ada belajar kan? Udah ya? Udah. Ada, Pak. Ya. Ingat ya tabut perjanjian yang itu ada kerupnya yang kayak gitu. Nah, kamu bayangin itu Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kemungkinan besar tuh di situ tuh isinya listrik ya, listriknya api kali ya. Makanya ya kalau seperti misalnya nih waktu tabut perjanjian dipindah oleh Daud itu mau dibawa ke Yerusalem, maka ada orang yang namanya Uza. Nah, Uza itu waktu gerobaknya itu tergelincir, itu tabut mau jatuh kayak gitu, dia pegang tabutnya, mati dia gosong. Karena dalamnya isinya listrik, isinya api. Tuhan kita itu api yang menghanguskan, dan main-main sama dia ya. Api yang menghanguskan. Nah itu menurut penafsir Alkitab tuh ada yang seperti itu. Dia bilang tabut perjanjian itu memang isinya listrik, radiasi, segala macam itu ya. Karena Tuhan kita itu, wow, keren sekali. Itu bisa ada di situ itu cuman secuil kekuatannya. Nah, Kristus itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Yang ada sekarang di bumi adalah Roh Kudus. Rohnya siapa? Ya rohnya dia juga. Karena dia adalah 3 tapi 1, 1 tapi 3. Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Jadi keren sekali ini ya. Kristus itu adalah jangan di nomor 2 kan, jangan di nomor 3 kan. Dia itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau turun ke bumi untuk menebus kita. Dan dia sudah kembali ke kejayaannya, dia pulang, dia masuk ke surga dengan Yesus itu. Dan dia mengirim rohnya untuk menolong kita menghadapi segala penderitaan di bumi. Menolong kita untuk kita sanggup memikul salib. Gitu ya. Jadi apa saja bisa kita tahan ya. Kemarin ngobrol-ngobrol guru BK kerjanya apa di penjara. Aku bilang ya
emang memperbaiki penjara segala macamnya. Itu dulu penjara itu nggak ada air, masuk ke blok wanita, jadi bikin selang, bikin saluran air di belakang supaya masuk, supaya nggak usah ngangsu ya. Biasanya ada, kami itu bayar sama napi-napi cowok-cowok tuh untuk masukin air ke blok wanita, masukin selang ke situ, jadi airnya ngocor terus, asik ya. Terus bikin kawat nyamuk, karena nyamuknya satu, tapi temennya sejuta, banyak banget. Wah, kayak gitu, bersih-bersih ya, karena banyak ini juga apa namanya kutu busuk yang di kasur, pemberantasan kutu busuk, masukin baygon dan seterusnya. Terus bikin taman, kolam ikan, gitu biar kalau ngelamun ngeliatin ikan, jangan kosong ya otaknya ya. Terus ada juga taman di depan, bikin menanam jagung, menanam sayur-sayuran di situ ya, kayak kalian di situ ya, keren ya. Saya tuh nggak seneng menanam loh, tapi berhubung ada di penjara itu jadi akhirnya ya ikut-ikutan dikit sih, cuman heran-heran aja. Saya masih ingat Ibu Eti itu nanam jagung. Nah, katanya orang kalau nanam jagung nggak boleh ketawa, nanti jagungnya pada itu apa, bolong. Saya mah ketawa-ketawa aja yang lihatnya. Ternyata jagung itu ditanam satu butir loh, satu lubang satu butir. Nah, udah saya tungguin jagungnya ya, udah tinggi. Saya lihatin buahnya mana sih, kok nggak ada. Saya pikir tuh di ujungnya nih. Saya pikir nih, ini kan itu ya tinggi gitu. Nanti di ujung itu gantung-gantung namanya apa, jagung di situ. Saya pikirnya nih di situ. Saya bilang sama Mbak Eti, loh Mbak, kok udah tinggi gini, mana sih jagungnya, kok nggak kelihatan, kok di ujung itu cuma kembang-kembang aja. Ih tante, katanya Ibu Eti ya, ini loh jagungnya adanya di batangnya. Saya sampai ketawa ya. Udah gitu bukan cuma satu ya, ada beberapa. Bayangin, satu ditanam, keluarnya banyak banget. Satu mati, menghasilkan banyak. Keren ini ya. Satu mati menghasilkan banyak. Satu mati bagi diri sendiri, hasilnya banyak. Aduh, keren ya. Keren sekali. Kita juga harusnya seperti itu. Memikul salib itu nggak gampang. Itu harus mati bagi diri sendiri. Yesus memikul salib itu sampai mati, bukan mikul salib mikul-mikulan. Kalau zaman sekarang itu kayak di Filipina itu kan itu untuk tradisi aja ya, ada orang yang mikul salib, tapi kan nggak mati beneran gitu. Disalib sebentar ya, nggak tahu berapa jam, udah terus selesai. Itu bintang film yang Passion of Christ itu juga mikul salib, tapi kan dia nggak mati beneran, walaupun dia mengalami kejadian yang luar biasa ya. Misalnya ketika dia disalib tuh ada kesambar bledek juga. Wow, itu keren ya. Dan dia merasakan memikul salib itu berat banget, dia sampai jatuh, sampai tulangnya itu mengsol, apa namanya, lepas. Ini ya, ini mungkin sendi ininya nih, sendi bahu lepas. Dia merasakan cambukan juga, karena walaupun badannya dikelempeng besi, ada juga cambuk yang kena ke badan dia. Jadi dia merasakan, tapi dia kan hanya aktor. Kalau Yesus dia betul-betul memikul salib untuk mati di kayu salib. Itu yang mau Tuhan ajarkan bagi kita, yang Kristus ajarkan bagi kita, supaya kita memikul salib sampai kita mati bagi diri sendiri. Mati bagi diri sendiri. Maka kita akan gampang untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus suruhkan. Maka kita akan bisa mengikut Dia dengan baik. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya tadi ya. Filipi 1 ayat 29. Coba baca sama-sama di situ. Siap? 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Kepada kamu dikaruniakan. Karunia itu namanya hadiah. Karunia itu hadiah dari mana? Kalau kalau saya memberi hadiah kepada anak saya itu bukan karunia ya. Saya kasih anak saya hadiah. Tetapi kalau misalnya Presiden Jokowi memberi kita itu apa namanya, bintang jasa, nah itu karunia ya. Ya, karunia tertinggi itu adalah dari Yesus kepada kita. Karunia, sebab kita sebetulnya tidak, kalau Pak Jokowi sih memberi bintang jasa karena memang berjasa ya.
Tetapi karena Yesus memberi pada kita itu bukan karena kita berjasa. Itu diberikan cuma-cuma, dikaruniakan, diberikan. Keren tuh Bang Yesus. Dikaruniakan. Kita saja kalau misalnya kita dapat penghargaan, misalnya dari Pak Presiden, misalnya itu satu lembar kertas, ada tulisannya, ini mendapatkan bintang apa tuh, Mahaputra apa gimana ya. Pasti itu ijazah itu atau penghargaan itu yang selembar kertas itu, padahal itu kita bingkai, kita laminating, kita bingkai. Orang-orang itu ditaruh di ruang tamu, dilihat supaya tamu-tamu itu kalau datang, dapat penghargaan dari presiden. Gitu ya, keren. Ini orang ini memang hebat nih. Pahlawan negeri, dapat hadiah, dapat penghargaan dari ini Pak Presiden. Nah, gimana dengan karunia dari Yesus? Apakah kita juga melaminating? Apakah kita menghargai karunia itu? Atau kita nganggep lah biasa aja, ya kan? Biasa aja. Karunia itu ya harus dihargai. Wong dari tempat yang paling tinggi itu untuk kita pasti itu bagus. Kalau Tuhan ngasih itu pasti bagus. Untuk ayah dan ibu pasti memberi pada anak itu yang terbaik. Soalnya ayah ibu yang jahat ya, ada juga sih yang seperti itu ya. Tapi ini untuk yang baik ya. Untuk ayah ibu yang baik itu pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bagaimana caranya supaya anaknya itu lebih berhasil dari dia? Bagaimana supaya anaknya itu mendapatkan yang paling nomor 1 ya? Makanya ibu-ibu banyak juga yang suka berantem di TK misalnya ya, karena anaknya tonjok-tonjokan ya, ibunya ikut tonjok-tonjokan misalnya, kan belain anak ya. Nah itu sih nggak bagus sih. Tapi maksudnya begini, orang tua tuh kalau memberi sesuatu yang paling bagus. Nah, kita bayangkan Yesus Kristus itu mengaruniakan kepada kita sesuatu. Lah itu pasti bagus. Pasti bagus buat kita. Nah, yang pertama dikaruniakan itu apa? Ternyata ada 2 yang dikaruniakan. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus. Percaya nomor 1. Wah, ini percaya pada Kristus. Tapi juga untuk menderita untuk dia. Wah, ini nggak enak ini. Nggak enak ya. Menderita untuk dia tuh. Nggak enak banget. Jadi gimana dong? Apa dihapus aja dari Alkitab? Apakah ayat ini harusnya bunyi gini aja? Sebab pada kamu dikaruniakan percaya pada Kristus. Udah, yang lainnya dihapus, di tip X. Boleh nggak kita men-tip X firman Tuhan? Boleh nggak? Tidak. Tidak. Ada hukumannya ya. Kalau kita mengurangi atau menambahi, kita bakal dihukum loh sama Tuhan loh. Dan itu udah pas segitulah ya. Jadi ayat ini sudah benar. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Keren ya, untuk menderita untuk dia ya, nih ya. Jadi menderita untuk dia itu pasti bagus dong, karena Tuhan tuh kalau ngasih hadiah karunia pasti bagus. Kalau percaya untuk Yesus ya bagus. Lah menderita untuk dia ya bagus juga, pasti bagus. Itu bagus juga, ya. Nah dulu saya pernah cerita soal uang ya. Ini saya ulangi lagi nih uang ya. Ini uang 5.000 nih. Ini uangnya ada 2 sisi ya. Ini sisi ini, nah sisi ini. Ya. Kalau yang ada mukanya itu Kiai Haji Idham Khalid. Tapi kalau yang ini gambar penari tari gambyong ini yang ini. Ya. Nah, ini uang ini gambarnya harus 2 sisi. Kalau gambarnya cuma 1 sisi, yang ini doang nggak akan laku. Bener nggak? Kalau kita misalnya punya uang 5.000 nih, kayak beli tahu, gambarnya cuma tari gambyong doang. Ini yang sisinya nggak ada gambarnya, laku nggak? Nggak. Enggak. Ini aja deh yang gambarnya ini aja yang ada empatnya. Tapi tari gambyongnya belakangnya nggak ada. Laku nggak? Nggak. Nggak laku. Ingat nih ya. Ini 2 sisi dari Filipi 1 ayat 29. Percaya pada Kristus, menderita untuk dia. Sekali lagi, percaya kepada Kristus,
menderita untuk dia. Percaya kepada Kristus, menderita untuk dia. Nah, ini memikul salib. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau mau laku nih ya, untuk bawa masuk ke kerajaan sorga ini, ya kayak gini. Jadi percaya pada Kristus, ini menderita untuk dia. Nempel. Gambarnya ini. Ya nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Ini dia ya. Nah, jadi kalau kita jadi orang Kristen tuh belum pernah menderita untuk Yesus, ya namanya belum laku untuk masuk kerajaan surga. Ya, kalian di situ gimana? Udah pernah menderita belum? Maksudnya menderita karena Kristus gitu. Menderita hina, diejek, sampai dipukul, apa macem-macem lah ya. Dicoret dari daftar ahli waris, dipecat dari kerjaan, diusir karena kita Kristen. Dipecat tuh bukan karena kita nyolong, tapi karena nama Kristus pada kita. Nah, mungkin kalau di sana nggak terlalu ya. Kalau di daerah Jawa ini banyak yang kayak gitu. Susah ya. Kemarin aja di daerah Bandung itu orang yang sakit COVID untuk yang Nasrani disuruh bayar. Itu kan ada Cikadut itu yang di Bandung daerah itu untuk yang menderita sakit COVID ya semuanya dikubur di situ. Ternyata menurut penggali kuburnya kalau untuk orang Nasrani harus bayar. Nah, lain tuh. Mungkin karena orang Nasrani, orang Kristen itu dianggapnya kaya sih. Kaya-kaya jadi punya duit ya. Jadi harus bayar. Kalau mereka orang muslim nggak usah bayar di situ. Itu padahal di situ semuanya gratis khusus untuk COVID. Beda kan pelayanan terhadap orang Nasrani dan terhadap orang yang lainnya, agama mayoritas. Kemarin di Cikadut itu kalau nggak salah mintanya 4 juta, akhirnya tawar-tawar 2,8. Saya sampai ketawa, ya ampun, keterlaluan orang tuh ya sampai mati. Mati karena COVID itu kan kasihan kan, keluarganya nggak bisa bikin upacara, begitu mati, gitu dia meninggal langsung dikubur kan gitu. Tapi ada juga orang yang mengeruk keuntungan gara-gara dia yang meninggal atau keluarganya itu Nasrani. Nah itu kita itu Kristen itu Nasrani itu kita tuh ya. Itu termasuk mikul salib nggak ya? Kayaknya mikul salib juga ya. Karena beda sih perlakuannya kita walaupun udah mati beda coba. Nah kita juga nggak boleh misalnya ada dikuburkan kita ada di daerah muslim misalnya dikuburkan di tanah kuburan muslim nggak boleh. Saya masih ingat ya itu pemain musik kami dulu itu namanya Mono ya dia main gitar dan pinter lah dia kemudian sudah menikah tapi sekarang dia ada di Purwakarta. Nah pada suatu ketika neneknya meninggal. Nah neneknya itu satu-satunya keluarga di daerah Sewo, daerahnya dia, kampungnya dia itu yang di dekat sini di daerah Patrol sana lagi tuh ya deket Pemanukan itu satu keluarga itu yang Kristen. Nah, waktu mau dikuburkan, dikebumikan, nggak boleh di pekuburan Muslim. Wah, kalang kabutnya gimana? Kalau jenazah kan harus dikubur, gimana coba? Masa nggak dikubur? Maka Wono nelpon saya ya, tante, boleh nggak tante dikubur di tempatnya tante? Katanya ya. Nah, kami GKKD ini karena kami banyak jemaat yang dari Muslim juga, karena orang-orang putra daerah sini. Kami punya tanah kuburan, keren nggak ini ya gereja? Gedung nggak punya, tapi punya tanah kuburan. Gedung nggak punya, tanah kuburan ada ya. Jadi waktu di daerah di sini ada kira-kira 4 kilometer dari sini itu ada pekuburan orang GKP, Gereja Kristen Pasundan. Nah di sebelahnya itu ada tanah mau dijual. Nah sama kami dibeli buat kuburan buat jemaat yang meninggal di situ. Itu ada 1.000 meter persegi ya, nggak terlalu besar, tapi lumayan buat ngubur-ngubur. Nah, jadi kata Wono, gimana tante? Ya masukin aja, kata saya boleh aja, masa nggak boleh? Tapi kamu bawa tukang gali sendiri, saya nggak tahu gali-galinya, orang saya nggak pernah gali-gali di situ. Waktu itu belum ada yang meninggal waktu itu ya. Tapi cari tukang gali, siap tante. Jadi itu neneknya dikuburnya di situ. Nah itu termasuk mikul salib. Mau ngubur jenazah aja repot kita tuh. Karena kita punya menyandang nama
Kristen, menyandang nama Yesus. Nah, itu ya. Itu penderitaan yang apa? Itu kan hadiah dari Tuhan kan. Harus percaya pada Kristus, menderita untuk Dia. Sekali lagi ya, percaya pada Kristus dan menderita untuk Dia. Nah, keren. Harusnya kita keren kalau menderita untuk Dia itu. Karena apa? Ya Yesus saja sudah mati di kayu salib seperti itu. Tadi Pak David bilang, wah itu Ibu Lydia Nur Said itu sampai seperti itu. Kita mah belum. Iya, kita belum seperti itu. Ada orang-orang yang menderita di sana. Jadi saya juga sering dapat kabar dari orang-orang yang murtadin itu, mereka juga dikejar-kejar ya, nggak ada yang senang mereka jadi murtadin. Jadi mereka convert iman mereka dari Muslim ke Kristen. Nah itu pikul salib, mereka benar-benar dikejar-kejar kayak Pak Saifuddin Ibrahim tuh. Tapi dia kemarin ketawa-ketawa aja tuh, badannya tetap sehat ya, dan dia tetap melayani Tuhan. Nah kami ketawa-ketawa aja ya. Dia bilang ibu juga katanya. Mami dia panggilnya. Aku panggil dia Abi. Dia panggil aku Mami. Mami juga sehat. Dia terus melayani. Ya amin kata saya tuh. Ya kudu. Karena kita memikul salib itu sampai selesai. Terus. Kita tahu kita harus mati bagi diri sendiri. Kita harus menang. Ini sampai kita memperoleh apa? Bertemu muka dengan muka ya. Saya masih ingat ini lagu yang zaman dulu ada lagu ini. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Bukan lihat wajah Yesus penebusku. Belakang langit biru sana. Jadi saya kalau lihat langit biru saya ingat lagu ini. Saya bersyukur bahwa nanti saya akan bersama-sama dengan Yesus di sana melihat wajah Dia muka dengan muka pada waktunya nanti. Keren ya? Keren. Itu yang menjadi pengharapan kita. Jadi begitu kita tahu seperti itu, menderita untuk Dia itu gampang. Gak apa-apa. Orang itu hadiah kok. Hadiah dari Tuhan tuh bagus banget gitu loh. Gak pernah apa namanya nggak merugikan. Hadiah itu pasti bagus ya. Jadi seperti itu ya, kita ingat ya. Jadi itu adalah karunia, sekali lagi percaya pada Kristus itu hadiah. Menderita bagi Kristus itu juga hadiah. Itu keren ya. Nah, jadi gimana dengan hidup kita sehari-hari? Kalau misalnya kita belum bisa, ya kita melatih diri kita. Mikul salib itu bagaimana sih? Sekali lagi mikul salib itu sudah kita dapatnya belum, menderita untuk Yesus sudah pernah belum? Kalau belum pernah bertanya, loh kenapa ya saya kok belum menderita untuk Kristus? Jangan-jangan saya bukan Kristen sungguhan. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang kita teruskan ya. Ya, kita teruskan bahwa setelah memikul salib itu ada yang namanya mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu kita harus tahu dulu ya. Sekarang kita gini, kalau ada orang bertanya, apa bukti bahwa kamu itu pengikut Kristus? Apa ini ya? Kamu buktinya jadi pengikut Kristus apa? Coba kamu pengikut Kristus. Ada yang bisa ngomong buktinya? Ayo, salah satu. Coba, buktinya kamu pengikut Kristus apa? Menyangkal diri. Dulu pengalaman sehari-hari aja. Buktinya bahwa kamu ikut Kristus. Menyangkal diri udah apa? Maksudnya apa menyangkal diri? Kamu aja, jangan orang lain, jangan kamu, diri kamu sendiri. Apa? Buktinya bahwa kamu orang Kristen. Apa? Jauh dari orang tua. Dijauhi teman-teman yang lama. Dijauhi teman-teman yang lama. Iya. Jauhi
dijauhi oleh teman-temannya Nana. Oh, maksudnya menyangkal diri tadi. Oke. Itu bukti. Jadi orang Kristen kayak gitu tuh buktinya ya. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Buktinya kalau kamu itu orang Kristen itu apa ya? Bukti. Buktinya apa? Kita melakukan perintah Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan. Misalnya Hidup dalam kebenaran. hidup dalam kebenaran tuh misalnya Tidak hidup seperti masa lalu kita lagi, menanggalkan hidup lama. meninggalkan hidup lama. Hidup lamanya kayak apa emangnya? Misalnya yang dulu suka merokok, suka minum-minum, sekarang udah enggak lagi. Meninggal. Mentaati perintah Tuhan gitu ya. Orang gini ya. Coba yang lain dulu. Apa ada pendapat lain nggak? Bukti bahwa kamu tuh orang Kristen. Apa? Coba. Ada lagi? Meninggalkan kedagingan. Meninggalkan kedagingan. Kamu bukti. Kalau bukti itu harus dibuktikan pada orang lain, bukan bukti pada diri sendiri loh. Namanya bukti itu pasti dilihat orang banyak ya. Kalau misalnya di pengadilan, buktinya apa? Saya masih ingat di pengadilan saya waktu itu ya. Waktu itu kami bikin kaos. Nah, bikin kaos itu saya waktu itu pulang dari Israel tahun 2004. Saya terkesan dengan simbol ikan yang ada di itu ya. Israel itu kan ada simbol ikannya gitu ya. Jadi saya bikin kaos buat jemaat tuh waktu itu ya. Kami bikin kaos untuk hadiah Natal ya. Seperti pakai Natalan bersama. Jadi kaosnya itu biru, di sininya ada seperti itu garisnya seperti itu. Jadi kalau dilihatin benar-benar sih kayak salib ya, tapi itu salur begitu kayak salib gitu. Depannya, belakangnya gambar ikan. Nah, gambar ikan dari Israel tuh ya, dengan asumsi itu diterangkan pada jemaat kita tuh harus memancing jiwa banyak nah, karena kita itu mau menjala jiwa ikan semuanya kita orang Kristen tuh simbolnya ikan keren ya jadi di situ gambar. Nah waktu saya di pengadilan itu itu baju itu dikeluarin saya juga sampai ketawa ya katanya itu bukti mengkristenkan. Nah kata dalam hati itu hebat banget itu baju ya kok bisanya baju jadi mengkristenkan gitu ya. Maka ada juga pengerja di sini yang ketakutan. Udah baju itu jangan dipakai. Gak usah nanti kita ditangkap semua. Lah baju gak ada salah-salahnya apa-apa kok ditangkap. Enggak kenapa-kenapa kok bajunya itu. Jadi pada takut. Ada yang takut, bukan pada takut. Ada yang takut pakai baju itu. Saya masih punya itu bajunya, karena saya simpan ya. Kenang-kenangan. Itu namanya bukti. Ya. Nah terus bukti apa lagi? Dihadirkanlah di pengadilan itu anak-anak. Sebetulnya nggak boleh anak-anak itu dihadirkan di pengadilan. Jadi dianggapnya mereka itu sudah dikristenkan oleh kami itu karena mereka bisa nyanyi. Di sana nyanyi apa? Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalam dia. Terus kingkong badannya besar. Nah itu ya. Namanya dengan anak-anak nyanyinya lagu itu. Nah, saya bersyukur ada nama Yesus dikumandangkan di pengadilan, didengar oleh para hakim, oleh para sipir, juga didengar oleh para pendemo. Bersyukur. Tapi karena anak-anak itu sudah bisa nyanyi Kristen, yang lagu-lagu Kristen, maka mereka menganggap itu bukti bahwa mereka itu sudah jadi Kristen. Itu bukti. Gitu ya. Jadi saya dipersalahkan tuh gara-gara baju sama buktinya anak-anak itu ya. Bukti memindahkan agama anak-anak menjadi Kristen, orang tadinya Islam. Waktu itu memang mereka didampingi mama-mama, tapi mama-mamanya ngakunya di situ saking takutnya nggak tahu kalau anaknya pergi ke sekolah minggu, nggak kenal sama saya. Padahal saya waktu itu ya maaf ya dokter terkenal nih, bukannya mau sombong semua, enggak, dokter terkenal semua dia harus tahu saya. Dan anak-anak itu
sepengetahuan ibunya lah, sepengetahuan neneknya lah, pergi ke sekolah minggu. Nggak mungkin setahun setengah pergi ke tempat yang sama tiap minggu. Ibunya nggak tahu, neneknya nggak tahu, gitu loh. Tapi sudah dibilangnya bukti. Nah sekarang saya tanya lagi, bukti bahwa kamu orang Kristen itu apa? Nah coba ya, buktinya. Kita itu seringkali gini, saya orang Kristen, tahu dari mana? Nih KTP saya Kristen. Nah, saya udah dibaptis, berarti saya Kristen. Saya udah di CD, berarti saya Kristen. Saya anggota gereja. Saya rajin beribadah. Saya sekolah di BSOM. Bukti bahwa saya Kristen, ya kan? Tiap nih, saya di KTP, di SIM, semua agama saya Kristen. Apa itu cukup? Bukti bahwa kita itu Kristen, itu belum cukup. Belum cukup. Bukti bahwa kita itu Kristen, ya itu tadi taat pada perintah Tuhan, kita harus mencontoh guru kita. Siapa itu guru kita? Namanya Kristus. Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang kita contohkan. Apakah dalam masa COVID ini kita sudah berbelas kasihan pada orang yang COVID? Atau kita malah nganggap orang COVID itu kutukan Tuhan. Jangan-jangan kayak ustaz ya. Kitanya nganggap itu terkutuk. Lah saya sendiri kena COVID loh. Februari tanggal 4. Saya nggak ngajar sekali apa 2 kali waktu itu. Saya bilang saya batuk. Saya juga kena COVID. Orang-orang pada takut. Ada satu puskesmas di sini, kepala puskesmasnya ngetes anak-anak buahnya itu ada 14 positif. Terus langsung bilang jangan ngomong yang ini aib, ini aib. Aib gimana, orang penyakit kok aib sih? Uang penularannya juga kayak flu gitu, nular mana-mana, gimana lagi coba? Namanya orang Indonesia penuh, sesak, apalagi Pulau Jawa, masa aib sakit COVID itu ya? Apakah kita dalam masa seperti ini kita menunjukkan belas kasihan pada mereka? Apakah bisa ngirim makan misalnya? Ya gak usah bersentuhan toh. Itu juga harus jaga diri supaya kita tetap sehat. Nah, gimana kita bisa melayani kalau kita tidak sehat? Misalnya ada bencana alam, apa kita ada di situ apa malahan nggak mau takut? Apakah kita menunjukkan kasih Kristus yang penuh belas kasihan itu pada orang-orang yang menderita? Ya, apakah kita udah yang pertama tuh nggak usah Yesusnya dulu, tunjukkan Yesus dalam dirimu itu bahwa Yesus tuh ada di situ dengan belas kasihannya. Baru kita bisa cerita tentang siapa Yesus yang membawa kita masuk surga. Kalau yang di dalam ini Yesus ini yang penuh belas kasihan, Roh Kudus ini yang penuh belas kasihan, yang buah rohnya itu nyata ya. Kalau Roh Kudus tuh punya buah yang satu paket. Kamu tahu ya buah roh apa aja sih? Apa? Kasih, sukacita, Terus? damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan. Nah, ya. Itu ada 9 ya. Tapi itu bukan berarti buahnya 9 loh. Itu satu buah isinya 9 rasa. Ya manis, ya kecut, ya asin itu tuh. Kita nggak bisa milih ya. Saya mau kasih aja deh. Yang kemurahan enggak, yang pengendalian diri enggak, kita galak, kita kayak setan biarin kalau marah gitu. Pokoknya yang penting saya kasihan sama orang. Itu nggak bisa. Itu buah roh, bukan kalian baca yang benar, bukan buah-buah roh. Buah roh. Satu. Tapi paket. Itu rasanya ada 9 itu. Manis, asam, kecut, apalagi tuh. Apa segala ya. Itu ada di situ, gurih lah apalah, itu dia kasih sukacita dan seterusnya. Itu nyata nggak dari dalam hidup kita, mengalir nggak keluar sampai orang itu melihat. Kalau yang namanya buah itu yang makan itu pasti orang lain. Mana ada pohon makan buahnya sendiri, nggak ada. Jadi buah itu pasti yang makan orang lain. Orang lain nyicipin, wih enak ya buahnya. Nah gitu ya. Jadi pengikut Yesus itu nggak sembarangan. Pengikut Yesus itu berarti kita seperti dia kan. Menurut teladan dia. Kayak apa? Nah itu ya.
Nanti kita sambung lagi minggu depan. Coba kalian pikirkan, sebetulnya dari dalam hidup kalian tuh bukti bahwa kalian orang Kristen itu apa? Ya, nanti kalian minggu depan saya tanya ya satu-satu. Bukti bahwa kalian tuh, yang hidup kalian jangan hidupnya tetangga loh ya, atau orang tua. Hidup sendiri aja. Buktinya bahwa kalian itu orang Kristen. Nah, nanti minggu depan kita bicarakan lagi. Oke? Siap ya? Kita harus tahu bahwa hidup di dalam Kristus itu bukan sekedar ilmu, bukan sekedar agama, tapi ini sungguh-sungguh kehidupan Kristus yang nyata dalam hidup kita, supaya kita mendapatkan kemuliaan itu ya, mahkotaku. Belakang langit biru ada mahkotaku, luar biasa, keren ya. Walaupun mahkota nanti di sana juga dilempar-lemparin karena saking indahnya kemuliaan Yesus, kita udah nggak perlu pakai mahkota ya. Saya masih ingat, saya juga ngejar S2 waktu saya di penjara. Saya ketawa dengar suaranya omongannya Abi. Saya bilang di penjara saya juga sekolah, saya ambil S2. Wih, katanya Abi, keren ambil S2. Saya ini S1 juga enggak, katanya Abi. Apalagi S lilin, S berapa katanya. Nggak perlu pakai SS-an. Saya bilang iya betul, memang nggak perlu SS-an sih. Kita melayani Tuhan nggak perlu SS-an. Cuma memang enggak. Saya malahan ngambil S3 lagi ya waktu saya ngajar di Bandung ya. Itu juga separuh hadiah sebenarnya S3-nya, nggak benar-benar penelitian yang sampai berjilid-jilid itu ya, yang sampai berapa lembar gitu, nggak sampai seperti itu. Iya, memang saya bilang memang nggak perlu sih. Cuman saya bilang ya itu karena saya senang belajar aja, saya senang baca gitu ya, gitu. Tapi saya juga ketawa, iya memang nggak perlu kita melayani Tuhan. Itu nggak bisa kita bukti ya ke surga nanti. Oh, buktinya apa? Sebagai orang Kristen. Nih saya S2, S3, S berapa? Atau orang aja ini buktinya nih saya pengajaran. Apa? Kamu ngajar cuman teori. Nah itu, kalau ngomong teori aja gampang ya. Oke ya, jadi minggu depan saya akan tanya sama kalian satu-satu, coba jawab. Buktinya kalian itu jadi orang Kristen itu apa ya? Oke, siap? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang mau berdoa silahkan. Ya. Ayo, yang mau berdoa. Ya baiklah, mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah menyelesaikan pelajaran kami Tuhan. Kau berkati ya Guru Rebeka yang telah mengajar kami Tuhan. Kau tambahkan hikmat keberanian, Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan, kami mau menutup